sih ada juga yang tangan-tangan jahil yang entah nebang pohon, entah Ya, dia merusak lah intinya ya. Iya, merusak apapun itu gitu. Kami pun melanjutkan penelusuran lebih dalam lagi menuju hutan jati jajar ini. Namun sebelum masuk lebih dalam, kami pun melewati gerbang gaib yang disebutkan Rudy. Kami berhenti sebentar untuk mencari tahu gerbang apakah ini sebenarnya. Oke, tapi ini merupakan gerbang antara dunia kita dengan dunianya mereka. Jadi ini Mungkin lebih tepatnya gerbang untuk masuk ke kerajaan mereka. oke. Seperti itu. Berarti kalau ke sana lagi, artinya itu ke kerajaan milik mereka. Betul. Dan Oke. seperti yang kita tahu, Hmm, kerajaan itu pasti ada penguasa. betul, betul. Dan sekarang saya malah semakin penasaran Ya. tentang si penguasa tersebut. Ya, aku juga sih. Aku pengen cari tahu lebih lagi tentang kerajaan yang kamu bilang nih. Kita langsung aja kali ya. Penelusuran lebih dalam lagi. Kami pun perlahan Permisi. mendekati area yang disinyalir sebagai kerajaan gaib yang ada di area ini. Tiba-tiba dikagetkan dengan tingkah laku Rudy yang seolah-olah sedang menghindari sesuatu, dan ternyata hal yang sedang dihindari Rudy adalah segerombolan harimau putih. Sekitar 8 ekor harimau putih. Di tengah-tengah hutan itu ada yang bertemu dengan sosok macan. Mereka lari ke arah sana. Dari sana tadi ada 5, dari sebelah sana ada 3. Mereka lari cepat sekali ke arah sana. Ada apa itu? Ya. Larinya bener-bener ngelewatin kamu tadi ya? Larinya cepat sekali ke arah sana. Oke. Ayo. Ya. Permisi, wah ini gelap banget terus di sini. Ada apa, Budi? Kamu ngerasain sesuatu di sini ya? Ada sosok tinggi besar. Di sini. Ngapain dia? Ngeliatin kamu atau? Dia bilang, mana hadiahnya? Mana persembahan? Gesturnya seperti ini. Mana persembahanku? Sosok tinggi besar yang dilihat Rudy tiba-tiba saja meminta sesembahan Kayaknya kepada dia salah kami. paham. Entah hal apa yang terjadi selama ini, sehingga membuat sosok ini meminta hal tersebut kepada kami. Adanya hal tersebut membuktikan bahwa tempat ini ternyata juga disalahgunakan oleh masyarakat untuk meminta hal-hal yang negatif kepada sosok yang berada di tempat ini. Kan ada pohon besar, pohon besar itu bawahnya ada banyak tuh. Kalau dulu sih ada bekas ini apa namanya ancak gitu, sajen, ada kelapa muda di situ ada. Jadi gini, nah, di sini ada sosok hitam besar yang bernaung di sini, sekitar sini. Dia itu memang ada beberapa orang yang mengenal dia, kemudian memberikan sesajen, kemudian mengutarakan keinginannya, dan dia akan membantu. Keinginannya itu macam-macam, dari cuma sekedar silaturahmi, ngobrol, curhat dan sebagainya, sampai yang sifatnya mungkin cenderung ke arah negatif, seperti minta nomor judi. Jadi ada orang-orang yang memanfaatkan ya Ruth ya, karena tempat ini mungkin bisa dibilang tempat keramat, makanya mereka manfaatin hal tersebut. Seperti itu kurang lebih. Dan makanya pas kita datang ke sini, dia mengira kita ini ada hajat, ada keinginan. Keinginan. Di balik keinginan, pasti kita harus memberikan sesuatu dong. Iya. Karena ada keinginan, pasti kita
harus mempersembahkan sesuatu. Iya, jadi makanya dia mengharapkan persembahan itu juga dari pas kita datang ya. Betul. Tap- Dia lihat kita nggak bawa apa-apa dan dia bingung. Kenapa kamu mau datang ke sini mau minta sesuatu tapi kamu nggak bawa Padahal kita persembahan. Iya, padahal kita nggak ada niat kayak gitu ya. Tapi dengan permintaan yang mungkin orang-orang suka kesini, itu dia kabulin semua, Ruth. Nggak semua, Nat. Cuma beberapa aja yang menurut dia sanggup ngerjain. Dan ada juga beberapa orang yang memang dia nggak suka dengan orang tersebut. Tapi si orang tersebut kayak yang pingin banget, tapi nggak dikabulin sama dia. Oke. Kamu mau kemana? Hah? Ruth, itu apa? Itu. Saat kami sedang berjalan, tiba-tiba saja kami menemukan sesajen yang berada di bawah pohon yang memiliki penunggu, yaitu sesosok tinggi besar. Aku kaget juga pada saat kita penelusuran tuh tiba-tiba nemuin sajen yang masih mungkin umurnya masih fresh ya, masih beberapa hari di situ kalau ngelihat dari penampakannya. Terus makhluk ini dia itu berarti makhluk kuat yang di sini, yang ada di sini kan penguasa hutan ini. Rudi merasakan sosok penguasa hutan Jati Jajar ini berada di belakang kami. Yang paling kuat ada di sebelah sana. Di sana yang ada kayak pendopo itu. Saya merasakan energinya itu kuat sekali di sebelah sana. Dan tadi juga yang saya lihat ada harimau putih. Mereka berlari ke arah sana. Oh iya ya, 5 harimau yang ada di sana, 8 harimau yang pas kita baru masuk itu kan, ke situ. Kami pun mencoba untuk menghampiri sosok yang memiliki energi paling kuat yang berada di hutan Jati Jajar ini. Permisi. Tempat apa ini, Ruth? Saat kami sampai di tempat ini, saya cukup kaget. Bahwasannya di tengah hutan Di seperti ini tengah-tengah terdapat hutan sebuah bangunan ini layaknya pendopo. Ada kayak pendopo yang mungkin bisa dibilang udah kurang terurus ya. Ini kita lihat cukup kotor dan sosok itu ada di mana sekarang, Ruth? Di area sekitar sini ada energi yang kuat sekali. Berarti tadi memang ada yang ke sini. Tadi ada makhluk yang kuat sekali. Dia datang ke sini. Dan energinya masih terasa. Apa si harimau tadi, Ruth? Bukan si harimau. Beda lagi. Pasti ada yang lebih kuat lagi. Loh, tapi berarti maksudnya sosoknya nih saat ini nggak ada di tempat ini. Saya mulai merasakan dia. Semakin kuat nih. Rudi mulai merasakan Dari mana, kehadiran sosok dengan energi besar menghampiri kami. Tiba-tiba harum. Harum. Perempuan. Ada sosok mendekati kita. Dia perempuan. Siapa dia, Ruth? Bisa kamu ajak komunikasi? Assalamualaikum. Seorang perempuan cantik sekali. Cantik sekali, Nat. Wajahnya itu seperti wajah orang pribumi sih. Maksudnya dia ini ratu, putri keraton semacam itulah. Kayak gimana penampilannya? Hidungnya mancung, kulitnya kuning, sedikit coklat, agak kecoklatan.
Sosok yang berada di pendopo tengah hutan Jati Jajar ini ternyata merupakan sosok putri yang sangat cantik dan berasal dari salah satu kerajaan zaman dahulu.